Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Masa Surba Online Civic Lesson, Grade 8 Semester 1 with me, Miftah Kusadah. Let's say doa together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Pada pertemuan kali ini, Bu Mita akan menjelaskan kaitannya dengan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin Bu Mita sudah menjelaskan kaitannya dengan macam-macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, sekarang Bu Mita akan menjelaskan kenapa di Indonesia itu harus ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum menginjak materi, Bu Mita akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita capai, yakni menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun keterampilan yang akan kita capai yakni menyajikan hasil telaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang akan kita capai dari KD tersebut yakni siswa diharapkan bisa menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan lainnya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan contoh produk hukum. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan mengulas sedikit kaitannya dengan pengertian Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ini adalah hukum dasar yang tertulis dan tertinggi. Jadi namanya tinggi berarti tidak ada yang melebihi dari Undang-Undang Dasar 45. Maka dari itu ketika kita membuat sebuah peraturan harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 45. Ada yang menyebutkan bahwasanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, karena Pancasila itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka hukum dasarnya yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Di mana dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu tidak ada yang tertinggi karena kedudukannya sama-sama tinggi dari peraturan yang lainnya. Nah, di sini Bu Mita sebutkan contoh produk atau produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, bisa dari lembaga legislatif atau lembaga eksekutif. Nah, contohnya misalnya undang-undang. Yang kedua, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan kebijakan pemerintah. Dari 4 poin ini masih tidak Bu Miftah urutkan karena kita akan mempelajarinya dalam sistem tata urutan perundang-undangan di pertemuan selanjutnya. Ini hanya pengenalan produk-produk yang dihasilkan pemerintah kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia di bawahnya Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ada 3 poin. Yang pertama adalah fungsi sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur, dan yang ketiga sebagai penentu.
Nah, slide selanjutnya akan Bu Mita jabarkan satu persatu dari fungsi alat kontrol, pengatur, dan penentu. Bisa dibedakan sendiri. Yang pertama, yakni alat kontrol. Di sini Bu Mita tuliskan alat pengendali atau pengontrol aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ini ada kaitannya dengan sistematika peraturan perundang-undangan nasional. Jadi kalau misalnya lebih rendah atau lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 45, jadi kalau lebih tinggi berarti tidak diberlakukan karena tidak sesuai, misalnya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini kita gambarkan dengan timbangan. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 itu harus ada di timbel yang di atas. Nah, yang lebih berat yakni di bawah, yakni kaitannya dengan produk hukum tadi, harus di bawahnya Undang-Undang Dasar 45. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan timbangan tadi, yang lebih berat adalah undang-undang di bawahnya, maka undang-undang itu tidak akan diberlakukan. Jadi ibaratnya Undang-Undang Dasar 45 itu timbangannya harus lebih tinggi dari undang-undang di bawahnya. Yang kedua, sebagai alat pengatur. Nah, pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Artinya kekuasaan berarti dia memiliki wewenang untuk mengatur suatu negara. Makanya di sini Bu Mita gambarkan, Bu Mita ibaratkan ada dua tokoh yang ada di atas, di bawahnya ini adalah pendukungnya. Jadi ada tangga 1, tangga 2. Ini kaitannya dengan kekuasaan. Semakin banyak orang yang berkerumun di bawah, maka kekuasaan dalam pemerintahan itu semakin kuat. Seperti halnya dalam pemilu. Jadi kalau pemilu suara terbanyak, maka dia akan menjadi misalnya calon legislatif. Dia akan menjadi DPR atau DPRD. Nah, kalau suaranya banyak, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pengatur, karena yang membuat adalah pemerintah, maka ketika ada pemilihan yang di waktu dekat ini adalah pemilihan bupati, kita harus memilih dengan seksama. Gimana caranya supaya pemimpin yang kita pilih ini adalah pemimpin yang amanat, yang bisa mengatur atau membuat undang-undang sesuai dengan peraturan yang ada, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, seperti itu. Jadi kunci utama dalam Undang-Undang Dasar 45 selain sebagai alat kontrol adalah sebagai alat pengatur dalam pembuatan perundang-undangan. Yang ketiga adalah sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi sudah ada negaranya yang ditentukan, ada aparat negara. Aparat negara ini adalah pemerintah, bisa lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif, dan warga negara seperti Bu Mifta dan anak-anak semua ini adalah sebagai warga negara. Nah, penentu di sini ternyata meskipun yang membuat kebijakan, yang membuat sebuah peraturan, tetap harus menaati kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak boleh semena-mena, meskipun dia yang merumuskan, dia yang mengesahkan, lalu boleh melanggar peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama, itu tidak boleh. Karena hukum yang dibuat di Indonesia itu berlaku kepada semua warga negara Indonesia, termasuk aparatur negara. Nah, dari sini bisa dijelaskan kembali bahwasanya fungsi dari Undang-Undang Dasar 45 itu ada 3, yakni sebagai alat kontrol, sebagai penentu, dan sebagai pengatur, di mana semua fungsinya ini saling melengkapi, saling sebagai penyeimbang, seperti itu. Demikian yang bisa Bung Mita sampaikan. Kita lanjut dalam Zoom meeting karena jadwal pada minggu ini, minggu ketiga adalah Zoom. Kalau ada yang ditanyakan dari yang Bung Mifta share,
Silahkan langsung tanya di Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.